Mereka tahu mana harus berinvestasi. Orang kaya sejati itu nggak cuma pinjam uang, tapi juga tahu kemana harus ngarahin uang mereka supaya bisa berkembang. Mereka ngerti kalau kekayaan nggak datang dari sekadar nabung di bank, tapi dari investasi yang tepat dan strategis. Apa yang dimaksud dengan investasi yang tepat? Investasi yang tepat bukan sekadar soal menaruh uang di aset atau bisnis yang populer. Ini tentang memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. 2. Pemahaman kamu tentang investasi itu sendiri. Kemampuan risiko yang bisa kamu tanggung. Orang kaya memahami bahwa investasi yang tepat adalah strategi yang memberikan pertumbuhan nilai dalam jangka panjang. Bisa dikelola dan dimengerti. Seimbang antara risiko dan potensi hasil. Investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan. Setiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda. Misalnya jangka pendek, 1 tahun, nabung untuk liburan, biaya pendidikan, atau darurat. Jangka menengah, 3-10 tahun, modal untuk usaha atau DP rumah. Jangka panjang, 10 tahun, pensiun, dana pendidikan anak, atau membangun kekayaan. Contoh. Untuk tujuan jangka pendek, instrumen seperti tabungan atau reksadana pasar uang cocok karena risikonya rendah dan mudah dicairkan. Untuk jangka panjang, orang kaya lebih memilih properti, saham, atau bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan besar. Investasi yang dimengerti dan dipahami. Orang kaya tidak akan berinvestasi di sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka akan melakukan riset, bertanya, atau belajar dulu sebelum memasukkan uang mereka. Contoh, kalau mereka ingin investasi saham, mereka belajar membaca laporan keuangan, mengenali tren pasar, dan memahami bisnis perusahaan yang akan mereka beli. Kalau mereka memilih properti, mereka mencari lokasi yang prospektif dan mempelajari pasar properti di area tersebut. 3. Investasi yang sesuai dengan risiko yang bisa ditanggung. Setiap investasi punya tingkat risiko berbeda. Orang kaya tahu bahwa risiko lebih tinggi biasanya berarti potensi keuntungan lebih besar. Tapi mereka juga memastikan bahwa risiko tersebut bisa dikelola. Jenis risiko. Risiko rendah, tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Cocok buat yang nggak mau kehilangan uang meskipun hasilnya kecil. Risiko menengah, reksadana campuran, obligasi, properti. Potensi untungnya lebih besar tapi ada sedikit risiko rugi. Risiko tinggi, saham, bisnis, kripto. Potensi untung besar, tapi ada kemungkinan kehilangan sebagian besar uang kalau salah langkah. Orang kaya biasanya menyebar investasi mereka di berbagai tingkat risiko. Investasi yang memberikan keuntungan nyata. Investasi yang tepat adalah yang memberikan keuntungan lebih besar dari inflasi. Misalnya, kalau inflasi tahunan 5%, investasi kamu harus tumbuh minimal 5% atau lebih supaya nilainya nggak berkurang. Contoh keuntungan nyata. Saham perusahaan blue chip yang rata-rata tumbuh 10% per tahun. Properti di lokasi strategis yang harganya meningkat 7-15% setiap tahun. Bisnis yang memberikan dividen atau keuntungan stabil. Menghindari investasi yang spekulatif. Orang kaya tahu bahwa investasi bukanlah perjudian. Mereka menghindari investasi yang tidak memiliki dasar yang jelas, hanya berdasarkan tren atau hype. Menawarkan keuntungan terlalu besar dalam waktu singkat, indikasi penipuan Ponzi. Contoh. Mereka lebih memilih saham perusahaan mapan daripada saham startup yang belum punya catatan kinerja. Mereka menghindari investasi dengan imbal hasil tetap yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kesimpulan, investasi yang tepat adalah investasi yang sesuai dengan tujuanmu, dimengerti dan dipahami, seimbang antara risiko dan potensi keuntungan. Memberikan pertumbuhan nyata dalam jangka panjang, tidak hanya berdasarkan tren atau spekulasi. Pelajaran. Jangan buru-buru terjun ke investasi tanpa paham. Lakukan riset, belajar, dan pilih yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan hidupmu. Investasi yang tepat bukan hanya soal menghasilkan uang, tapi juga tentang keamanan finansial di masa depan. Prinsip investasi orang kaya. Mereka fokus ke hal yang mereka pahami. Orang kaya nggak investasi di bidang yang mereka nggak ngerti. Misalnya kalau mereka paham properti, mereka akan fokus ke properti. Mereka sabar dan punya pola pikir jangka panjang. Investasi yang baik itu bukan soal hasil instan. Orang kaya tahu hasil besar butuh waktu.
diversifikasi. Itu penting. Orang kaya nggak naruh semua uang mereka di satu tempat. Mereka menyebar investasi ke berbagai aset supaya kalau satu rugi, yang lain bisa nutupin. Nggak terlalu terpaku sama tren. Mereka nggak asal ikut hype, kayak investasi kripto tanpa riset. Kalau nggak yakin atau nggak paham, mereka lebih baik nggak ikut. Kesalahan yang sering dilakukan orang biasa. Ikut-ikutan tanpa paham. Banyak orang ngikutin tren investasi cuma karena takut ketinggalan, tanpa riset dulu. 2. Nggak sabar. Mau hasil cepat, padahal investasi butuh waktu. Nggak diversifikasi, naruh semua uang di satu tempat. Kalau rugi, langsung habis. 4. Nggak punya tujuan jelas. Investasi tanpa tahu untuk apa atau kapan butuh hasilnya. 4. Pelajaran yang bisa kita ambil. A. Mulai dari apa yang kamu pahami. Kalau kamu ngerti tentang properti, fokus di sana. Kalau kamu paham bisnis kecil, mulai investasi di usaha kecil. B. Jangan takut belajar. Investasi itu butuh ilmu. Luangkan waktu buat belajar soal saham, reksadana, properti, atau investasi lainnya. Ikut seminar, baca buku, atau cari mentor yang udah berpengalaman. C. Mulai dengan modal kecil. Nggak perlu nunggu kaya buat mulai investasi. Kamu bisa mulai dari yang kecil, misalnya reksadana dengan modal 100.000. Sabar dan konsisten. Hasil besar nggak datang semalam. Kalau kamu sabar, investasi bisa jadi alat buat bikin kekayaanmu tumbuh. Apa yang bisa kita pelajari? Hati-hati, tapi jangan takut. Banyak orang takut investasi karena risikonya. Tapi orang kaya tahu bahwa risiko itu bisa dikelola dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Mulai dari kecil, pahami apa yang kamu lakukan, dan terus belajar. Jangan taruh uangmu di satu tempat saja, dan selalu pikir jangka panjang. Kesimpulan, investasi adalah salah satu kunci kekayaan orang kaya. Mereka tahu di mana harus menaruh uang mereka, dan mereka melakukannya dengan strategi yang matang. Pelajaran utama, jangan cuma nabung, tapi belajar cara bikin uangmu bekerja untukmu. Investasi adalah langkah besar menuju kebebasan finansial.